alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, dalam kesempatan yang penuh barakah ini saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua dengan penuh rahmatnya, dengan penuh anugerah dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Tetapi di dalam perjalanannya manusia bukan hanya kasih sayang, tetapi kadang-kadang mereka dicoba dengan segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semua musibah itu kalau kita kembali kepada keimanan kita kepada Allah, baik bentuknya musibah, tetapi pada dasarnya itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada umat yang selalu beriman dan keimanannya terus dijaga dan dikuatkan setiap waktu. Di antara cobaan yang kita alami yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dikirimnya atau terjadinya sebuah wabah yang dimana wabah ini menjadi momok bagi seluruh dunia. Dan seluruh dunia pada saat sekarang ini selalu untuk tetap memerangi wabah tersebut yang kita kenal dengan wabah corona atau COVID-19. Tentunya kita sebagai umat muslim, umat yang selalu percaya dengan apa yang terjadi di dunia ini, dan semua yang terjadi itu kita kembalikan kepada Allah. Tentunya kita sudah siap untuk menghadapi cobaan tersebut dengan keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita. Di antara yang pertanyaan yang ingin kita jelaskan bahwa bagaimana cara menyelesaikan atau mengurus jenazah yang dimana jenazah tersebut terpapar corona atau terkena dengan virus yang mematikan. Al-Islam sebagai agama yang paripurna memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Pada waktu yang zaman yang dimana orang semua takut dengan virus tersebut, maka Islam memberikan solusi bahwa di dalam Islam ada yang namanya kaidah, yaitu kaidah fiqhiyah, yang mana kaidah tersebut bisa kita pergunakan satu saat untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan wabah yang terjadi. Ada namanya al-maisur la yasqutu bil maqsur. Kemudian ada kaidah yang mengatakan ad-dararu yuzal, ad-dararu yuqaddaru biqadariha, ad-dararu hajatun nas yanzilu manazilat darurah. Dengan kaidah-kaidah ini, ketika seseorang dengan segala kemampuan, baik yang bersifat kedokteran atau yang bersifat seorang dokter, ketika mengalami sebuah masalah dan di mana masalah tersebut ada seorang pasien yang meninggal dunia disebabkan oleh wabah corona, maka cara penanganannya adalah yang biasa saja. Tetapi nanti darar yang terlihat terhadap pasien tersebut, ketika dimungkinkan untuk memandikan, karena proses yang pertama adalah memandikan jenazah, maka diperbolehkan untuk memandikannya dengan syarat dan ketentuan bagaimana seorang yang memandikan tersebut, pertama dia bersih, kemudian dia memakai segala perlengkapan untuk supaya virus tersebut tidak terjangkit. Tentunya di setiap rumah sakit atau di setiap lembaga kesehatan mempunyai prosedur hal tersebut. Kemudian apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka cukuplah untuk mengalirkan air melalui selang atau alat yang sejenisnya, dan boleh juga melalui tempat yang jauh dengan syarat tanpa menyakiti daripada tubuh si mayit yang terkena virus corona tersebut. Dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka di sini kaidah tadi kita pakai. Di situ kaidah itu berlaku bahwa cukuplah dengan mentayamumkannya, yaitu dengan memakai tanah yang
Sebagaimana tayamum itu kita sudah ketahui di dalam bab fikih dengan mengusap mukanya, tetapi dengan syarat bahwa kita tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan mentayamum. Bagaimana sekarang ketika tidak bisa ditayamumkan? Maka cukuplah dengan memberikan obat yang dimana obat tersebut dipakai untuk membersihkan. Maka dengan hal tersebut seperti alkohol, suatu yang sudah dibuat di kesehatan supaya tidak tersebar penyakit tersebut, cukup dengan menyemprotkan alkohol tersebut atau alat yang sejenisnya sebagai ganti dari memandikan jenazah tersebut. Maka di sini ad-darar yuqaddaru biqadariha. Ad-darar yuqaddaru biqadariha. Jadi lihat darar yang akan terjadi ketika dararnya seperti ini, maka apa yang bisa kita lakukan? Oh, hanya ini yang bisa saya lakukan, hanya mentayamumkannya saja bisa. Maka sampai di situ. Yang lain sebelumnya yang saya sebutkan tak bisa kita lakukan, maka mana yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Yang insya Allah hal tersebut semuanya berdasarkan dari pemahaman Islam yang benar, berdasarkan kaidah-kaidah Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama. Kita berlanjut bagaimana cara memandikan korban dari COVID-19 ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditakdirkan atau dilakukan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kejadian atau waqi' yang terjadi. Maka ketika memang dari pihak kesehatan atau di rumah sakit atau pihak yang memang berwenang menjelaskan hal tersebut bahwa ini pasien terkena COVID-19 kemudian meninggal dunia, maka nanti ditanyakan bahwa sejauh mana pengaruh daripada pasien ini, apakah dia itu ketika meninggal dunia ada kemungkinan untuk menularkan penyakit tersebut atau tidak ada kemungkinan. Maka ketika hal tersebut terjadi, memungkinkan untuk tertularnya penyakit tersebut dari yang meninggal tadi, maka cara mengkafankannya adalah cukup dengan memilih bahan yang dimana bahan tersebut seperti kain atau kain yang kita lihat sekarang itu sudah banyak sekali jenis kain kafan yang dimana itu air, ketika ada air di dalam kafan tersebut airnya tidak keluar setelah dimandikan dengan bagus dan sebagainya. Kemudian laki-laki maka dikafani dengan 3 helai kafan yang tidak ada imamah dan tidak ada baju di situ langsung. Sedangkan perempuan di 5 kafan, yang 1 untuk hijabnya, kemudian bajunya sama khimarnya. Maka dari situ dan 3 kafan itu untuk membungkusnya, karena perempuan itu butuh kepada kafan yang lebih besar, karena aurat perempuan dalam artian aurat secara umum ini butuh kepada hal yang lebih banyak untuk menutupnya. Misalnya terjadi di situ ada darurat perempuan, maka lebih banyak. Itu sunnah, dan sunnah ini apabila mungkin untuk dilakukan maka dilakukan. Maka dikafani seperti biasa dengan syarat bahwa kafan tersebut jangan sampai nanti ketika sudah lama itu asar atau pengaruh dari jasad yang terkena COVID-19 itu, misalnya ada air yang keluar atau ada yang air tersebut berasal dari tubuh tersebut, tidak sampai keluar sampai menembus kain kafan tersebut, maka boleh memakai bahan yang tidak tembus air. Kemudian apabila itu tidak bisa misalnya, maka boleh membungkusnya dengan plastik atau di dalamnya kain kemudian dibungkus dengan plastik, karena ini darurat. Seperti yang saya katakan, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kemudian untuk menjaga hal tersebut maka boleh dipakai kotak
seperti orang yang biasa, misalnya orang lain dikotakin, dibuat kotak kayu, dan kayu itu tidak tembus dengan air, maka ditutup untuk menjaga kesterilan daripada atau menularnya wabah tersebut. Ketika itu terjadi, maka insya Allah itu langkah-langkah yang kita ambil untuk menjaga si mayat tersebut dari fitnah atau menjaga rusaknya badan tersebut. Sebelum dikafankan itu ditaruh suatu bahan kimia supaya agak awet dan tidak cepat melepuh atau yang sejenisnya. Maka diperbolehkan setelah dibungkus dengan kain kafan, kemudian dikasih plastik, kemudian jasad tersebut ditaruh di dalam sebuah kotak yang berbentuk kotak jenazah, kemudian ditutup secara rapat-rapat seperti yang kita lihat di dalam pemakaman atau meninggalnya korban COVID-19. Ketika masih belum dikafani, maka disunatkan untuk menghilangkan najis tersebut, tempat keluar itu saja, kemudian menaruh misalnya bahan-bahan yang tidak seperti sesuatu yang bisa menutup hal tersebut, misalnya seperti tisu atau yang sejenis seperti kapas, supaya jangan sampai darah atau hal yang keluar itu menjadi semakin banyak, kemudian dibungkus seperti itu. Kalau memungkinkan untuk dibersihkan, kemudian dikafani. Ketika tidak memungkinkan, maka cukup untuk menaruh bahan yang bisa meresap hal tersebut. Oke, kita beralih kepada setelah semua yang kita lakukan tadi itu, dari memandikan, kemudian mengkafani, kan kita katakan bahwa misalnya kita iftiradi saja bahwa mayit ini berada di dalam sunduk, berada di dalam kotak kayu yang dibuat untuk memang khusus untuk orang yang meninggal dunia karena korban COVID ini, maka untuk mensolatkan seperti biasa, tetapi nantinya yang mensolatkan itu diperbolehkan untuk lebih jauh, baik 2 meter atau 3 meter sesuai dengan protokol kesehatan, jangan terlalu dekat. Nah, karena kewajiban mensolatkan ini hanya wajib bagi satu orang. Ketika satu orang melakukan hal tersebut, misalnya seorang yang memang diketahui punya ilmu dalam bidang agama atau tokoh agama, maka cukup, maka kewajiban itu akan hilang atau akan gugur. Ketika ada banyak orang, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah dengan banyak orang dengan melihat saf itu berjarak dengan jarak 1 meter atau 2 meter, dan semua yang sholat tersebut diperkenalkan, diharuskan untuk memakai masker untuk menjaga kesehatan. Protokol kesehatan harus dijaga, tetap dijaga. Jangan sampai nanti dengan sebab hal tersebut semua orang menjadi tersakiti atau terjangkiti. Maka itu seperti biasa. Tetapi kita berbicara tentang wajib kifayah, karena ini wajib kifayah, dari memandikan, kemudian mengafani, mensolatkan, semua wajib kifayah. Ketika ada orang atau seseorang atau berapa orang yang bisa melakukan hal tersebut, maka cukuplah kewajiban itu akan gugur. Demikian juga nanti ketika memakamkan, maka solatnya seperti solat orang biasa dengan 4 takbir. Kemudian jangan terlalu banyak untuk berkumpul di dekat jenazah tersebut, semua menjaga jarak dan seperti itu. Untuk kita lanjut saja ke mengkuburkan. Demikian juga mengkuburkan, kewajiban itu hanya bagi satu orang atau misalnya 2 atau 3 orang, maka cukuplah, gugurlah kewajiban tersebut. Adapun yang lain, masyarakat atau fenomena masyarakat yang terjadi di situ banyak sekali yang hadir, maka diperbolehkan dengan syarat untuk menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak dari satu orang ke yang lainnya 1 meter atau 2 meter. Ketika hal tersebut terjadi, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga kita. Bagaimana misalnya apakah boleh kita
menguburkan korban COVID-19 itu ke tempat yang khusus di mana di situ tempat yang jauh. Maka ketika hal tersebut butuh untuk menguburkan ke tempat yang jauh, maka silakan tempat yang khusus untuk dikuburkan, tidak dengan dekat dengan pemukiman masyarakat. Tetapi hal yang perlu juga kita lihat bahwa keluarga yang ditinggalkan juga perlu tahu menerima persetujuannya dan sebagainya, dan menemukan tempat yang sesuai dengan korban tersebut, karena mereka adalah syahid di jalan Allah, dan syahidnya itu insya Allah mendapatkan pahala syahid, yaitu pahala syahid al-akhirah, yang dimana dia meninggal dunia dalam keadaan wabah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man mata ala al-mabtun, yang sakit perutnya, wa man mata ala al-mat'un ta'an, yaitu yang seperti wabah dan virus, maka fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena man mata di ajlil hadam, al-hadam misalnya tertimpa sesuatu yang berat kemudian meninggal, semuanya itu termasuk syahid al-akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi sedikit ke pertanyaan tentang mensolati jenazah COVID, kan apa jika tidak memungkinkan ini, apakah mungkin untuk mensolati jenazah COVID secara salat gaib? Oke. Ketika hal tersebut tidak memungkinkan, maka kita mengambil pendapat beberapa ulama, yang dimana pendapat tersebut memberikan solusi, seperti Imam Malik misalnya menjadikan bahwa pengurusan jenazah itu ketika dia terjadi darurat yang begitu besar, maka darurat itu ditakdirkan sesuai dengan keadaan atau al-waqi'i, maka hal tersebut tidak apa-apa. Maka nanti sholat gaib itu seperti sholat jenazah, karena yang gaib itu adalah sholat di mana nggak ada jenazah di tempat yang jauh. Misalnya ada jenazahnya tetapi agak jauh, lebih dari berapa 10 meter, maka itu diperbolehkan sesuai dengan kadar darurat yang ada di hal tersebut atau kejadian tersebut. Nah, berkaitan dengan penguburan jenazah juga, kembali lagi ke topik yang terbaru tadi, apakah bisa kemungkinan COVID ini membuat sebuah mayit, seorang mayit gitu bisa dikremasi begitu? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengikram, menjadikan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kemuliaan itu tidak terlepas ketika dia meninggal dunia, tetapi kemuliaan itu tetap dari awal lahir, bahkan sebelum lahir di dalam janin Allah memuliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguhnya kami telah memuliakan manusia. Kemudian waktu dia lahir, kemudian dewasa, menjadi orang dewasa, kemudian tua dan meninggal dunia. Dari ikram selama dia sebagai seorang manusia, sebagai makhluk Allah, maka tetap diikram. Maka ijraat atau apa yang kita lakukan adalah dengan menghormati baik masa hidupnya dengan masa kematiannya, atau masa di mana telah selesai hidupnya di dunia ini. Adapun pertanyaan apakah kita boleh untuk mengkremasi, yaitu membakarnya, maka Islam sangat melarang hal tersebut, karena mengkremasi itu menurut nazariyat Islam atau pendapat Islam adalah merupakan penghinaan terhadap manusia, penghinaan terhadap jasad manusia yang begitu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada kaedah-kaedah yang Islam berikan kepada kita. Insya Allah nggak sampai seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu berasal dari tanah, maka pemakaman yang paling baik adalah dengan mengembalikan dia ke tanah. Karena pada dasarnya dunia ini adalah tempat bagi makhluk yang Allah ciptakan. Bagi orang hidup, mereka hidup di atas tanah.
dan yang meninggal dunia mereka akan dikebumikan di dalam tanah. Wahagaza. Tetapi untuk kremasi Islam tidak membolehkan hal tersebut walaupun dalam keadaan apapun. Maka kita sebagai manusia yang masih hidup punya hilah, punya cara, jangan sampai hal tersebut terjadi. Dan itu bukan salah satu solusi, masih ada solusi lain. Kita tetap menjaga keagungan manusia, yang keagungan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, hanya itu adalah jalan-jalan tertentu. Tapi kita juga melihat bagaimana keluarga misalnya yang ditinggalkan, mereka sudah sedih dengan ditinggalkan. Apakah jasad saudara saya, keluarga saya ini harus dibakar seperti orang lain atau agama lain? Maka itu juga harus kita pikirkan dan harus kita cari solusi lain selain dengan cara membakarnya. Tapi Islam tidak membolehkan membakar jenazah tersebut. Maka kita sebagai orang yang punya kewajiban mencari solusi lain yang insya Allah dekat dengan kaidah atau agama Islam yang kita anut pada saat sekarang. Ya. Mungkin penutup ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maka di dalam keadaan COVID ini banyak sekali yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, karena kita tetap beriman kepada Allah. Apapun yang terjadi di dunia itu adalah suatu yang baik bagi kita dan Allah mengetahui hal tersebut. Kita selalu berhusnuzon dan kita dalam keadaan apapun Islam tetap akan bisa memberikan solusi. Islam tetap eksis. Islam soleh di kulli zamanin wa makan. Islam bisa hidup dimanapun, di zaman apapun dan di tempat dimanapun. Karena Islam adalah agama yang rahmah, agama yang selalu menjunjung tinggi keagungan manusia, selalu menjunjung tinggi keagungan penciptanya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.